Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini, kesempatan yang sangat mulia di hari Jumat ini, izinkan khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian dengan wasiat yang sangat mulia. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita pegang teguh syariat-syariatnya. Mari kita tegakkan syariat salat wajib 5 waktu. Mari kita tunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka kecuali dengan bekal keimanan, dengan bekal ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, seburuk-buruknya umat adalah umat yang suka melanggar syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Seburuk-buruk umat adalah umat yang tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza dan di tepi barat. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat Palestina yang tidak berdosa. Serangan-serangan yang konon katanya paling brutal dalam dekade peperangan di abad ini, di mana sebagian besar kekuatan-kekuatan dunia memilih diam, tidak memberikan reaksi yang sewajarnya terhadap penderitaan dan kebrutalan tentara-tentara Israel Defense Force atau IDF. Insya Allah kita akan meyakini sidang Jumat yang berbahagia. Pada saatnya nanti, lambat atau tidak, setiap tetes darah daripada warga Palestina, terutama anak-anak dan kaum peruan yang menjadi sasaran tentara Israel, akan dibayar. Setiap nyawa yang melayang akan dibayar oleh tentara Israel. Pada saat yang sama, kaum mujahidin berperang melawan satu persatu, head to head, tentara-tentara Israel, di mana mereka tidak berkutik dan melampiaskan kekalahan mereka dengan membantai anak-anak dan perempuan rakyat Palestina. Ribuan, puluhan ribu bahkan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban
kaum Zionis, tentara Israel. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Pertama, di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Kedua, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya cukup signifikan. Yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat nanti. Keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan keberkahannya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antaranya mereka adalah Ubadah bin Ahsyamid, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Haritsah, dan masih banyak lagi yang lain. Kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Syufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan lain-lainnya. Oleh karena itulah, sidang Jumat yang berbahagia, Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah kalimat perkataan deklarasi yang sangat fenomenal. Beliau mengatakan, aku malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dan jumlah yang sangat besar dari kaum Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Masyiral muslimin rahimakumullah, tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya kepada Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah,
beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini, sidang Jumat yang berbahagia, apakah kesatuan akidah itu masih mengikat hati dan keimanan kita untuk tetap istiqomah membela dan paling tidak mencintai Palestina? Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, apa yang dapat kita ambil hikmah dari ujian yang sangat luar biasa yang sangat ini dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, yaitu kesabaran dan keikhlasan mereka dalam menghadapi ujian yang sangat luar biasa ini. Keikhlasan termasuk salah satu pokok di antara pokok-pokok agama ini. Bahkan ia merupakan poros dan sendi, karena agama ini dibangun atas dasar realisasi ibadah yang merupakan tujuan manusia diciptakan. Sementara hakikat ibadah itu sendiri tidak akan ada kecuali disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan dalam beribadah ibarat ruh dalam jasad. Jasad tanpa ruh menjadi bangkai yang tidak bernilai. Demikian pula amalan, jika dilakukan tanpa keikhlasan, maka tidak akan ada nilainya. Bahkan suatu amalan tidak dikatakan amal salih tanpa adanya keikhlasan. Banyak dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengajak untuk selalu berikhlas. Sabar dan ikhlas, kedua sifat ini memang mudah sekali diucapkan, namun sulit untuk dipraktikkan. Dan pada saat ini keikhlasan, kesabaran dipraktikkan dengan cara yang sangat luar biasa oleh saudara-saudara kita di Palestina. Keikhlasan termasuk salah satu pokok di antara pokok-pokok agama ini, karena agama ini dibangun di atas dasar realisasi ibadah. Ikhlas juga menjadi indikator diterima atau tidaknya suatu amalan kita. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba melainkan jika memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila syarat yang pertama terpenuhi, maka tercapailah kesahihan batin, dan bila syarat yang kedua terpenuhi, maka insya Allah akan tercapai kesahihan lahir. Qul amara rabbi bil qits wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu dari permulaan, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muriddin waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sidang Jumat yang berbahagia, demikian khutbah yang singkat ini sebagai pengingat untuk khususnya khatib dan kita semua. Mari kita berdoa untuk keselamatan, kesehatan kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita di Palestina, dan agar kita semua juga tetap diberikan hidayah dan kekuatan, tetap ikhlas dalam beramal dan beribadah, tetap sabar menghadapi ujian guna mencapai ridho ilahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana firlana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.